Jadi, apa kebenaran yang kita pegang saat ini? Apakah yang menjadi standar moralitas kita? Kebenaran dunia atau kebenaran Tuhan? Kebenaran relatif atau kebenaran absolut? Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Doa saya semoga semua dalam keadaan yang baik dan aman dalam lindungan Tuhan, dan selalu menaikkan ucapan syukur dan pujian bagi Allah dalam kondisi apapun di hidup ini. Pembelajaran dan renungan Alkitab kita telah memasuki kitab Kejadian pasal 6. Dalam pasal 6 ini ada beberapa topik menarik mengenai anak-anak Allah dan anak-anak manusia, dan juga topik mengenai raksasa. Namun, akan dikupas tuntas penjelasannya dalam segmen yang berbeda, akan menyusul di video-video selanjutnya. Saat ini ada prinsip-prinsip Alkitab dalam pasal 6 yang penting untuk kita pelajari, renungkan, dan lakukan dalam hidup kita. Tema hari ini adalah kebenaran dunia yang relatif mengaburkan kebenaran Allah. Kejadian pasal 6 ayat 1-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Secara keseluruhan dalam pasal 6 ini telah terjadi pertambahan jumlah manusia yang nampaknya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Namun ternyata Allah melihat ada yang salah dengan pertambahan jumlah manusia, karena anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia yang bertambah banyak itu tidak bisa menjadi umat Allah sebab moral mereka yang rusak akibat dosa yang sudah merasuk dalam dunia. Anak-anak Allah di sini adalah keturunan Set. Menurut Lukas 20, Tuhan Yesus bilang kalau malaikat-malaikat dan anak-anak Allah di surga tidak kawin. Dan di dalam Kejadian pasal 6 ini, anak-anak Allah merujuk pada keturunan Set. Lalu apa yang salah dengan mengambil istri? Bukankah perintahnya harus beranak cucu? Nah, kita dapat melihat dalam ayat yang kedua dan ayat keempat, itulah yang salah. Sebab keturunan Set mengambil istri dari anak-anak perempuan manusia, yaitu keturunan Kain. Dalam pasal 4, Musa menunjukkan standar hidup dari keturunan Kain. Dalam pasal 5, Musa menunjukkan standar hidup dari keturunan Set. Keturunan Set hidup selaras dengan kehendak Allah. Sedangkan keturunan Kain hidup menurut kehendak mereka sendiri. Keturunan Set hidup di bawah otoritas Allah, sedangkan keturunan Kain tidak hidup tunduk pada otoritas Allah. Dan masuk ke dalam pasal yang ke-6, dua kutub
keturunan yang baik dan keturunan yang jahat ditunjukkan. Namun, keturunan yang baik atau keturunan Set justru jatuh akibat mengambil istri dari keturunan Kain, sehingga keselarasan kehendak dengan Allah menjadi kabur, bahkan hilang akibat tidak lagi tunduk pada otoritas Allah. Dan hal itulah yang terjadi pada masa atau pada zaman Nuh. Pembelajaran bagi bangsa Israel saat Musa menuliskan kitab ini adalah untuk tidak mengambil istri yang bukan dari bangsanya. Jadi bangsa Israel dilarang mengambil istri dari bangsa lain. Sebab perempuan-perempuan dari bangsa lain akan membawa pengaruh buruk bagi orang Israel. Selain itu juga, karena moralitas orang Israel yang telah tercemar budaya Mesir sedang dibentuk menurut kehendak Allah. Itu sebabnya kitab Kejadian pun beberapa kali menunjukkan model dan contoh bapak-bapak leluhur mereka menikahi orang sebangsanya, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa Israel sebagai umat pilihan diajar untuk menjaga kemurnian bangsa mereka sendiri agar terhindar dari pengaruh buruk bangsa lain. Karena bangsa lain memiliki hukum dan kebenaran mereka sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Keberdosaan yang terjadi di pasal 6 ini pun ternyata sangat mengerikan, karena Tuhan Yesus menjelaskan betapa berdosanya kehidupan seluruh manusia pada zaman Nuh itu, kecuali Nuh sendiri dan keluarganya, dalam Lukas 17 ayat 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jika kita menggali makna gramatikal dari bagian di atas, makan dan minum yang dimaksud di sini adalah pesta pora yang dilakukan terus-menerus pada zaman Nuh. Jadi setiap hari terus-menerus dilakukan pesta pora oleh orang-orang perkasa, oleh manusia yang ada pada masa itu, termasuk para raksasa. Dan juga kawin dikawinkan adalah kegiatan seks bebas dan percabulan yang terus-menerus dilakukan pada zaman Nuh. Mereka semua hidup tidak menurut gambar dan rupa Allah lagi. Tidak ada keselarasan hidup dengan kehendak Allah. Tetapi mereka hidup menurut kehendak mereka sendiri. Keturunan Set terlena oleh kemolekan perempuan, terbawa arus dunia yang menyesatkan mereka dari jalan yang benar, dan akhirnya mereka hidup tidak tunduk pada otoritas Allah lagi. Saudara, dalam kehidupan kita saat ini, ada banyak hal yang akan membuat kita harus membuat keputusan dalam hidup. Dan pertanyaannya adalah, apakah keputusan yang kita buat itu kehendak Allah, atau itu adalah kehendak kita sendiri? Dosa telah merusak keselarasan hidup manusia dengan kehendak Allah. Akibatnya manusia melakukan apa yang benar menurut kehendaknya sendiri. Manusia menjadi penentu kebenaran moral dan bukan Tuhan. Dosa membentuk kebenaran relatif di dunia, kebenaran dunia yang mendistorsi kebenaran Allah, yang mengaburkan kebenaran Allah, dan kebenaran relatif dunia memalsukan kebenaran Allah. Prinsip yang bisa kita ambil saat ini adalah menjaga keselarasan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, kebenaran apakah yang sedang kita pegang saat ini? Kebenaran apakah yang menjadi standar moralitas kita? Kebenaran dunia yang relatif atau kebenaran Tuhan yang absolut? Jangan biarkan kebenaran firman Allah dikaburkan oleh dunia. Alkitab sebagai wahyu khusus Allah memiliki otoritas kebenaran di mana kita dapat belajar
dan melihat apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang benar dan apa yang salah. Alkitab menjadi standar kebenaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita agar kita tidak terhanyut arus dunia dan tersesat. Itu sebabnya, bacalah Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan juga yang akan menerangi jalan hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.